Tiga prodi yang masuk 10 besar ini memang juara bertahan. Maka calon mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Masing-masing program studi itu sudah ada laboratoriumnya, dilengkapi ya dengan fasilitas yang ramah untuk kaum difabel, Mas. Berarti hampir 50% mahasiswa kita yang ikut lomba pasti menang atau dapat juara. Bahkan ikut PON itu ada. Wow. Dari mahasiswa komunikasi. Jangan salah juga, ada yang juara menembak tingkat internasional. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang punya prestasi akademik dan non-akademik. Kece Radio, your easy listening station. Halo semuanya, balik lagi nih Kece People bersama dengan Doni. Kali ini kita berada di program Bincang UNESA. Nah, Bincang UNESA kali ini sangat berbeda loh. Kenapa? Biasanya kita mendatangkan narasumber langsung di studio. Nah, kali ini kita langsung berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Nah, sekarang Doni sudah bersama dengan narasumber yang hebat banget nih. Langsung aja saya perkenalkan yang pertama, yaitu ada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, ada Profesor Dr. Muhammad Turhan Yani MA. Makasih. Assalamualaikum. Baik, kemudian berikutnya yang kedua, ada Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Wiwi Sri Utami MP. Assalamualaikum. Selanjutnya ada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Indah Prabawati SOS MSI. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya juga ada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD. Siap. Assalamualaikum. Wah, bagaimana kabarnya Prof, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ini tentunya mengenai Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, langsung saja nih. Yang pertama saya akan berbincang nih mengenai pertanyaan-pertanyaan umumnya ditanyakan oleh calon mahasiswa di FISA UNESA ini. Biasanya mereka akan bertanya-tanya nih, apakah di FISA ini ada hitung-hitungannya begitu? Maksudnya ada mata kuliah yang berhubungan dengan matematis begitu. Terima kasih Mas Doni. Pertama kami sampaikan selamat berjumpa dengan kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Dan secara khusus kami sampaikan selamat kepada saudara yang diterima lewat jalur SNMPTN. Mudah-mudahan nanti bisa menjalani kuliah dengan baik, lancar, dan lulus tepat waktu dan berprestasi. Mas Doni dan pemirsa sekalian, banyak hal yang perlu kita ketahui terkait dengan program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kalau ditanya terkait dengan apakah mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum masih ada yang terkait dengan hitung-hitungan atau ilmu eksak, secara khusus terkait dengan mata kuliah di prodi itu memang tidak terlalu dominan. Ya, di program studi tertentu ada, misalnya di pendidikan geografi atau di program studi yang lain. Tetapi umumnya basis keilmuan di fakultas kami itu adalah sosial humaniora. Jadi berbicara tentang kemasyarakatan, tentang kependidikan, dan persoalan yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia secara real. Secara spesifik, kalau terkait dengan mata kuliah yang seperti di Fakultas MIPA, hitung-hitungan tadi yang ditanya Mas Doni, ya ada di mata kuliah tertentu, tetapi tidak terlalu dominan. Baik, lebih begitu ya, Prof Ya. Masih ada tapi tidak dominan Ya. begitu. Mungkin kayak statistik begitu kali ya. Oke, Prof, luar biasa. Oke, berikutnya Prof, ini juga salah satu yang membuat timbul pertanyaan nih ya. Biasanya kan kalau kita lihat di ranking peringkat 10 besar peminat SNMPTN 2022 kemarin ini ada 3 prodi dari FISA ini menjadi masuk 10 besar begitu. Ya. Ada ilmu komunikasi, ada ilmu hukum, dan juga ada ilmu administrasi negara. Nah, ini apa sih mungkin faktor yang membuat calon mahasiswa itu langsung melirik prodi-prodi tersebut? Ya, 3 prodi yang masuk 10 besar ini memang juara bertahan.
Jadi 2021 3 prodi ini juga masuk 10 besar. Nah, kemudian 2022 sekarang ini juga masih bertahan. Tetapi tidak berarti, mohon maaf, prodi yang lain itu tidak menjadi daya tarik tersendiri ya. Ya ini hanya peringkingan di 10 besar. Nah, misalnya program studi ilmu komunikasi, peminat lewat jalur SNMPTN yang terakhir itu kan 1063. Ya, ini luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ilmu hukum, 928. Kemudian yang ketiga ilmu administrasi negara, 805. Nah, ini kalau dibuat rata tingkat kompetisinya, kalau yang ilmu komunikasi itu kan 1:29. Kemudian ilmu hukum 1:11. Ini yang 2021. Kemudian yang ilmu administrasi negara 1:17. Nah, dengan peminat yang tahun ini jauh lebih banyak, tentu tingkat kompetisinya juga lebih banyak. Tetapi alhamdulillah tahun ini kebijakan pimpinan UNESA memberikan daya tampung tambahan, sehingga peluang untuk bisa diterima di prodi-prodi tadi itu masih besar. Kemudian yang menjadi daya tarik, kenapa 3 prodi ini peminatnya mulai tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang itu lebih tinggi dibanding yang lain. Ya, dari sisi lulusan, alhamdulillah lulusan kami khususnya di 3 prodi ini juga sudah mendapatkan tempat pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ini juga bisa memberikan daya tarik bagi adik-adik kelasnya. Jadi kalau ibarat orang itu menyontoh ya, melihat sebelumnya kok banyak yang sudah tertampung di dunia kerja, akhirnya kan berikutnya ini juga ikut tertarik memilih prodi tersebut. Nah, tentu kiprah lulusan kami ya, ini juga banyak yang mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ini juga menjadi satu prestasi bagi kami. Nah, pada saat mereka menjadi mahasiswa, mereka juga merasakan kuliah dijalani dengan enjoyable ya, dengan membahagiakan juga. Dan ini juga akhirnya berdampak juga pada cerita ke adik-adik kelas bahwa kuliah di prodi ini itu enjoy gitu ya, menyenangkan dan seterusnya. Jadi demikian Mas Deni. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Prof. Para dari Ibu Wiwi ini ya. Baik Ibu, mungkin apa saja sih yang perlu disiapkan untuk calon mahasiswa khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA ini? Oke. Terima kasih Mas Doni. Untuk menjadi calon mahasiswa, satu yang kemudian harus dipersiapkan oleh mahasiswa, yang pertama adalah mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena sekarang ini berada di pembelajaran orang-orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa itu bagaimana belajar mandiri itu harus, dan ini menjadi kewajiban. Jadi kalau sebelumnya semua dituntun oleh gurunya, tapi ketika belajar di perguruan tinggi, terutama di FISH ini, maka mandiri itu harus. Ketika sudah masuk di sini, itu lebih dituntut untuk mandiri, karena belajar dari dosen saja tidak cukup, maka harus mencari ilmu di luar melalui internet dengan berbagai media sosial, mengikuti berbagai webinar, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, ketika sudah masuk di kuliah, maka calon mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Sehingga kalau dia mampu beradaptasi, apapun jurusannya di FISH akan mudah untuk dilalui. Dan kata Pak Dekan tadi, kuliah dengan menyenangkan, itu yang kemudian menjadi harapan kami semua bahwa di FISH ini kuliah tidak ada beban, tapi kuliahnya menyenangkan. Dengan apa? Mandiri, kemudian mampu bekerja sama dan bekerja keras tentunya untuk menggapai apa yang sudah dicita-citakan sebelumnya. Itu Mas Dani. Oke, baik, luar biasa. Mandiri dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, begitu ya Bu ya? Oke, baik. Kemudian saya juga ingin mendengar suara dari Ibu Indah. Nah, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan di sini. Nah, mungkin saya pun ingin dijelaskan juga, dikenalkan juga kepada calon mahasiswa di sini apa saja fasilitas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA. Terima kasih Mas Dudi. Jadi bagi teman-teman sekalian ya, alhamdulillah di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini sudah lengkap fasilitasnya. Antara lain ada
ruang perkuliahan. Kami ini ada 40 ruang kuliah untuk 8 program studi ya yang ada di FISH. Kemudian ada ruang perkantoran, kemudian masing-masing program studi itu sudah ada laboratoriumnya. Jadi seperti di jurusan PPKN ya, ini ada laboratorium demokrasi, kemudian ada di jurusan administrasi publik itu ada laboratorium manajemen dan kebijakan, serta ada laboratorium administrasi perkantoran. Untuk jurusan geografi ini ada laboratorium penginderaan jauh. Untuk jurusan ilmu sosial ada laboratorium ilmu sosial, dan untuk jurusan hukum ada laboratorium moot court. Lalu ada di jurusan sejarah ini ada laboratorium sejarah. Serta kami ini ada studio, Mas ya. Ada 3 studio di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini. Ada studio micro teaching, kemudian ada studio broadcasting untuk teman-teman komunikasi terutama ini, dan juga bisa dimanfaatkan untuk program studi yang lainnya. Lalu ada radio terminal, begitu ya. Dan juga kami ada fasilitas lain yaitu untuk olahraga, lapangan voli ya. Lalu kami juga ada saya ada terlupa, laboratorium komputer. Itu ada 3 ruang untuk laboratorium komputer ya, dengan komputer yang sudah terkini begitu speknya ya gitu. Dan kemudian juga Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini dilengkapi ya dengan fasilitas yang ramah untuk kaum difabel, Mas gitu. Jadi kami ini sudah ada parkir untuk disendirikan kaum difabel, kemudian juga tahun ini ada toilet untuk kaum difabel gitu, dan juga jalan sudah kami setting untuk kaum difabel. Dan juga Mas Doni, di fakultas kami ini juga sudah disiapkan untuk menunjang K3. Jadi semacam ada detektor gempa, kemudian ada smoke detector, kemudian detektor pencemaran udara, APAR juga itu sudah kami siapkan. Gitu Mas. Oke, baik, luar biasa. Jadi sejalan ya dengan harapan dari Pak Dekan untuk belajar dengan menyenangkan. Dilengkapi juga dengan fasilitas yang sangat lengkap. Luar biasa. Baik, kemudian juga saya ingin menyapa ini ada Pak Bram selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di sini. Tentu saja harapan mahasiswa supaya bisa kuliah itu menggapai atau istilahnya mencari beasiswanya. Nah, di sini mungkin ada nggak sih beasiswa yang tersebar di Fakultas Sosial dan Hukum ini, itu bagaimana cara mendapatkannya? Selain beasiswa orang tua ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya kalau bicara beasiswa kan ada 2 hal ya. Yang pertama adalah sebelum masuk menjadi mahasiswa, dan yang kedua adalah setelah menjadi mahasiswa. Kalau sebelum masuk itu kan mungkin hampir di semua perguruan tinggi negeri ada ya yang namanya beasiswa bidik misi ya. Yang mereka seleksi untuk bisa masuk, kemudian nanti dilakukan sesuai terkait dengan kelayakan, bukan diterima atau tidak. Tapi setelah masuk, ternyata juga ada beasiswa. Terutama ini setelah mereka menunjukkan kemampuan prestasinya, ditunjukkan dengan indeks prestasi kumulatifnya, IPK-nya. Jadi ada di kita seperti beasiswa BPA, peningkatan prestasi akademik, ada juga beasiswa dari BI, ada juga beasiswa dari BUMN, ada juga beasiswa dari pemerintah kota kabupaten yang kerjasama dengan UNES. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi mahasiswa yang misalnya memiliki kendala secara ekonomi untuk tidak kuliah. Asalkan mereka memiliki kemampuan akademik yang baik, maka beasiswa itu sudah ikut akan menyertai mahasiswa, baik sebelum maupun setelah dia jadi mahasiswa. Oke, jadi memang banyak sekali tersebar ya untuk berbagai macam beasiswa. Jadi jangan takut ya untuk calon mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di sini. Kemudian saya juga ingin bertanya nih, misalnya ada calon mahasiswa ingin tahu lebih lanjut nih, misalnya gimana sih cara daftar di FISH, terus informasi lengkap mengenai fasilitas, lalu juga prodi-prodinya itu bisa mengakses mungkin website atau sosial media, mungkin ada kontak yang bisa dihubungi. Kalau dari sisi publikasi, sebenarnya kan semuanya sekarang sudah berbasis digital ya.
di web fvsa.unesa.ac.id itu juga sudah kemudian bisa terlihat profilnya fakultas ini seperti apa. Kalau saya misalnya di kemahasiswaan, tinggal lihat juga di bidang kemahasiswaan, termasuk prestasi yang ada di dalam. Demikian juga di bidang 2, di bidang 1, bahkan hal-hal yang terkait dengan pusat informasi yang ingin ditanyakan, nomor telepon dan seterusnya juga sudah ada semua. Oke, baik. Jadi di era digital ini semuanya bisa diakses ya. Hanya tinggal one click istilahnya ya. Begitu ya, Bapak ya. Selanjutnya ini adalah mengenai sebagai saluran aktualisasi diri untuk mahasiswa. Apakah mungkin ada komunitas belajar di lingkungan FISA ini supaya bisa meningkatkan motivasi belajar dan juga kemampuan dan skillnya? Ya, terima kasih. Ini hal yang penting Mas Dodi. Jadi kami bukan tidak hanya mengembangkan kemampuan mahasiswa ataukah hanya sekedar memberikan bekal kemampuan akademik saja. Karena ternyata perkembangan luar itu kan di era disrupsi ini kan sudah sangat cair sekali ya, sangat fleksibilitasnya sangat besar. Jadi orang bekerja itu harus memiliki beragam keterampilan termasuk soft skill. Nah ini kan harus disediakan. Memang urusan kami bidang kemahasiswaan adalah kalau di bidang 1 kan akademik. Bagaimana anak-anak ini memiliki IPK yang tinggi. Tapi di kami adalah melengkapi bagaimana soft skill-nya mereka. Didukung oleh bidang 2 kan, yang akan kemudian melengkapi sarananya. Nah, untuk soft skill ini kami di kemahasiswaan juga memiliki beberapa program terkait dengan bakat minat dan penalaran ataupun dengan kepemimpinan. Mereka ada di badan eksekutif mahasiswa maupun dewan perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas. Di tingkat prodi ada himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa prodi. Kemudian yang tidak tertampung di Ormawa tadi, ternyata mereka juga bisa untuk menyalurkan aspirasi yang namanya di kelompok Badan Senior Umum atau BSO. Ada forum belajar IPS, ada Green Tea, ini istilahnya macam-macam, unik-unik juga di kita. Ada GST, ada Geopala. Jadi ini yang kemudian justru malah terkadang prestasi mahasiswa muncul dari kelompok belajar ini. Dan itu kami juga fasilitasi dengan memberikan ada pendanaan, ada juga startup yang akan bisa dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga tidak salah kalau kemudian masalah itu ke FISA ini untuk mengembangkan soft skill-nya itu kami jamin mereka akan bisa meningkat potensi. Oke, baik, luar biasa. Jadi selain juga bidang akademik, non-akademiknya juga soft skill juga turut ditunjang ya untuk sarana prasarananya begitu ya. Nah, prestasi sekarang. Apa saja yang telah diraih oleh mahasiswa FISA ini khususnya? Ya, ini sekaligus kami mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa yang ada di FISA ini karena di tahun lalu 2021 kita berhasil mendapatkan 186 prestasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kami ditargetkan ada 120 prestasi, tapi alhamdulillah kita bisa melampaui target itu. Nah, sedangkan mahasiswa yang kemudian ikut di dalam kegiatan lomba kejuaraan, kita juga yang paling banyak di antara fakultas yang lain. Makanya saya akan harus berterima kasih ini kepada seluruh mahasiswa, karena kita ada 526 mahasiswa. Nah, kalau kemudian kita jumlah dengan kejuaraan sampai di tingkat harapan, itu ada 221. Berarti hampir 50% mahasiswa kita yang ikut lomba pasti menang atau dapat juara. Minimal tadi juara harapannya. Kalau juara 1, 2, 3-nya ya 180. Tapi kalau dengan juara harapan 221, berarti kan hampir 50%. Berarti misalnya berangkat 2 orang, 1 pasti juara begitu. Nah, ini yang kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum memang dari aspek prestasi, baik itu yang sifatnya bakat minat maupun yang penalaran, itu memang perkembangannya luar biasa. Jadi Mas Doni jangan kaget kalau misalnya ada atlet badminton dari FISA, ada Mas. Jadi mereka juara badminton tingkat provinsi, bahkan ikut PON itu ada. Wow. Dari mahasiswa komunikasi. Jangan salah juga, ada yang juara menembak tingkat internasional.
Ini masalahnya UWD 2. Kan Bu? Jadi bakat minatnya mereka kita kembangkan di sini. Jadi misalnya sudah ada potensi buat adik-adik yang mau masuk ke fakultas ini, yang sudah punya bakat ya, misalnya dia punya bakat olahraga, bakat seni, maka kami siap untuk memfasilitasi itu dan mengembangkannya. Itu yang terkait dengan prestasi, baik yang tadi terkait dengan bakat minat maupun yang penalaran, termasuk lomba karya ilmiah, karya tulis, lomba debat. Wow, mantap, keren sekali ya Di. Jadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini tidak hanya untuk meningkatkan aspek akademik ya, mungkin di prodi-prodinya saja, tapi juga soft skill. Di sini bisa kita kembangkan bersama-sama di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tentunya bersama dengan Pak Dekan dan juga jajarannya. Keren sekali nih kali ini ya untuk kolaborasinya begitu ya. Baik, kemudian ada mungkin closing statement ini disampaikan mungkin dari Pak Dekan terlebih dahulu, monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Doni. Pertama kami sampaikan bagi mahasiswa yang belum masuk lewat jalur SNMPTN, masih terbuka lebar lewat jalur SBMPTN dan SBM Mandiri. Siapkan dengan baik. Yang kedua, di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang punya prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi kedua hal ini sangat penting untuk menyiapkan lulusan siap di dunia kerja, siap di masyarakat, siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Maka kami minta kepada seluruh mahasiswa dan calon seperti kalian semuanya, mari bersama-sama kami bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum dengan semboyannya UNESA satu langkah di depan. Oke, baik, luar biasa. Kemudian dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Wiwi Sri Utami MP, silakan. Mahasiswa FISA, kalian belajar di FISA selalu dituntut untuk tepat. Semua prodi di FISA selalu kurikulumnya mendesain bagaimana mahasiswa itu lulus tepat. Jadi jangan khawatir ketika kalian kuliah di sini, kalian bisa lulus tepat waktu, yaitu 8 semester. Yang kedua, semua prodi di FISA itu sudah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya, 2 semester kalian nanti akan diberi kesempatan untuk belajar di luar perguruan tinggi. Bahkan ditambahkan 1 semester untuk belajar di prodi lain di UNES. Jadi, mari kita belajar di FISA. Mantap, mari kita belajar di FISH. Selanjutnya dengan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Ibu Indah Prabawati SSOS MSI. Silakan. Ya, bagi teman-teman SMA dan sederajat ya. Jadi dengan fasilitas sarana prasarana yang sudah saya sampaikan tadi, maka tidak ada alasan lagi bagi teman-teman untuk tidak mendaftar ke FISH. Jadi dengan adanya fasilitas tadi yang saya sebut itu merupakan dasar ya bagi teman-teman untuk mendaftar di FISH dengan yang fasilitas yang lengkap, yang menunjang proses pembelajaran dan juga maupun sarana akademik maupun non akademik. Saya tunggu. Oke, kita tunggu. Baik, selanjutnya kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Pak Bram, silakan. Ya, buat adik-adik, kira-kira kalian tahu jumlah perguruan tinggi di Indonesia berapa? Pasti lebih dari 4.000-an. Dan kalian tahu ranking bidang kemahasiswaan UNESA itu berapa? Peringkat 6 secara nasional dari 4.000 sekian perguruan tinggi di Indonesia. Artinya pasti tidak ragu kan untuk lihat. Hingga saya hanya mengucapkan selamat datang di kampusnya para juara. Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum siap mengembangkan prestasi soft skill Anda dari yang biasa menjadi luar biasa untuk UNESA satu langkah di depan. Mantap, luar biasa. Wah, closing statement-nya sangat luar biasa kali ini bersama dengan Pak Dekan dan juga jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Keren sekali. Nah, untuk para calon mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, nah apalagi kalian tunggu nih dengan akademik yang paling jos ya, paling mantap di sini. Lalu juga fasilitas juga sangat lengkap dan juga pengembangan soft skill. Nah, kita tunggu kehadiran calon mahasiswa FISH UNESA tentunya bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Saya Doni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Bincang UNESA berikutnya. Keci Radio, your easy listening station.
Bye Don. Good. Dan bye. 3, 2. Oke, baik kita lanjutkan kembali. Mata kuliah berhitung-hitungan. Iya, mata kuliah berhitung-hitungan. Kece Radio.